Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia, Bukit Kasih Pilihan Tuhan. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 22 sampai 28 Juni tahun 2020. Dengan bahan bacaan dari Kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 serta tema mingguan Gereja Masih Biasa, kitab suci menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah Bapa dan surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, kesehatan kekuatan boleh kami, dan dalam perjumpaan lewat channel YouTube Marturia Kasih dalam pembacaan firman Tuhan dan dalam menjabarkan trilogi pembangunan. Biarlah dengan pertolongan kasih Tuhan lewat kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan menjalankan ketetapan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun dalam pelayanan ini, dan biarlah kasih Tuhan tadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Dan untuk menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 22 sampai 24 Juni dengan tema bulanan keluarga basis penginjilan dan diakonia. Tema mingguan, kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Alasan pemilihan tema: dari masa ke masa pemberitaan Injil sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penghambatan, seperti yang dialami oleh para rasul, bapak-bapak gereja, para misionaris, dan pemberita Injil lainnya. Tantangan itu datang dari berbagai pihak,
misalnya dari penganut agama lain yang menyaksikan keselamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ada juga ajaran yang mengatasnamakan ajaran Kristen tetapi isinya sudah di luar kitab suci, seperti yang muncul di Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Jadi gereja sering diperhadapkan dengan pengajaran sesat dan terkadang jemaat terpengaruh dengan pengajaran tersebut. Selain itu terkadang juga gereja mengalami intimidasi dan pembubaran jemaat yang sedang beribadah dan berbagai penghambatan lainnya. Realitas yang demikian menjadi tantangan tersendiri bagi gereja masa kini. Karena itu gereja perlu secara terus-menerus memperlengkapi warga gerejanya agar bertumbuh dalam iman yang sehat, sehingga tidak mudah diperdaya oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Gereja membutuhkan panduan kokoh yang memiliki kebenaran mutlak dalam menghadapi perkembangan tersebut, yakni Alkitab sebagai sumber pemberitaan gereja satu-satunya. Dengan firman Tuhan dalam Alkitab, warga gereja diperlengkapi supaya memiliki pengetahuan yang benar tentang kehendak Tuhan Allah dan karya keselamatan serta kuat menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu berdasarkan bacaan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 diangkat tema Kitab Suci menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Pembahasan teks Alkitab. Surat ini oleh penulis dialamatkan kepada Timotius yang disebut Paulus sebagai anaknya yang kasih dan setia kepada Tuhan. Sebagai muridnya dan teman sekedarnya, surat 2 Timotius dan 1 Timotius serta Titus dipandang sebagai surat pengembalaan. Penulis mengawali perikop 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 dengan memberi apresiasi kepada Timotius yang telah mengikuti ajarannya, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Penulis menulis surat ini karena Timotius juga sedang dalam tekanan dan penderitaan. Ia mengingatkan bagaimana Paulus mengalami penderitaan di Antiokhia, Ikonium, dan Listra ketika ia dan Barnabas diusir dari daerah Antiokhia. Di Ikonium mereka hampir dilempari batu oleh masyarakat. Dan di Listra awalnya mereka disembah karena dianggap dewa. Namun pada akhirnya mereka dilempari batu sampai hampir mati. Di dalam Kisah 13:50 sampai Kisah 14 sampai 20. Cerita penulis tentang Paulus dalam suratnya ini bermaksud agar Timotius tetap semangat sekalipun dalam penderitaan. Sebagaimana Paulus menunjukkan bagaimana Tuhan Allah telah menyelamatkan mereka dan membuat pekerjaan pelayanan mereka berhasil. Tentu juga hal yang sama akan Tuhan Allah kerjakan bagi Timotius. Pada ayat 12 penulis menjelaskan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kata ibadah di sini dalam bahasa Yunani eusebos juga berarti saleh. Kata ibadah ini lebih menunjuk kepada kesalehan atau hidup secara saleh. Hidup saleh adalah hidup yang secara aktif menyaksikan keselamatan Yesus Kristus kepada semua orang yang menarik mereka untuk percaya kepadanya. Konsekuensi dari kesalehan tersebut adalah munculnya perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang menantang kesaksian itu sehingga mereka mengalami
penganiayaan. Seiring berjalannya waktu, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Orang jahat dan penipu adalah mereka yang hidup dalam kefasikan, melakukan perlawanan terhadap pemberitaan keselamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dan yang hanya mencari keuntungan diri sendiri dengan menyesatkan orang lain dan akhirnya menyesatkan diri sendiri. Menyesatkan berarti menarik orang dalam kekeliruan dan kesalahan. Dalam menghadapi tipu daya dan penyesatan ini, Timotius dinasihati untuk berpegang pada kebenaran. Sesuai dengan kebenaran dalam kitab suci, dalam perjanjian lama yang telah ia terima dan diyakini serta mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kepada. Sejak kecil Timotius memang sudah mengenal kitab suci. Rasa mengenal kitab suci memberi arti bahwa sejak kecil Timotius sudah mempelajari kitab suci, mengerti dan memahami dengan sangat baik. Karena itu Timotius menjadikan kitab suci sebagai pedoman untuk memperoleh hikmat dan menuntunnya pada keselamatan. Artinya kitab suci menjadi pedoman pasti yang memberi pengertian untuk melangkah dalam perjalanan menuju keselamatan, yaitu pembebasan dari dosa dan memperoleh kehidupan bersama Yesus Kristus dalam kerajaan. Hal ini akan dialami oleh mereka yang mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam ayat 16 lebih dipertegaskan lagi tentang manfaat tulisan yang diilhamkan. Rasa segala tulisan adalah kata keterangan untuk menjelaskan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci diilhamkan Allah. Bahasa Yunani diilhamkan Allah adalah theopneustos, juga berarti tembuskan. Allah menghembuskan kehendaknya ke dalam pikiran manusia. Jadi kitab suci adalah berisi kehendak Allah yang dihembuskan kepada orang-orang pilihannya yang kemudian menuliskan kebenaran firman Allah. Jadi kitab suci adalah berisi kehendak dan kebenaran Tuhan Allah yang tidak bisa dibantah serta berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebagai kepunyaan Tuhan Allah, manusia diperlengkapinya untuk melakukan perbuatan baik. Kepunyaan Tuhan Allah artinya miliknya, hambanya, abdi Allah, dan orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus 6 ayat 19 bunyinya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sedangkan diperlengkapi artinya disempurnakan berdasarkan kitab suci untuk melakukan perbuatan baik, artinya menjalankan semua tugas yang baik yang diberikan Tuhan Allah. Makna dan implikasi firman. Pertama, penganiayaan dan penderitaan seringkali mewarnai pelayanan Paulus dan Timotius. Akan tetapi, keadaan ini tidak menghentikan semangat pelayanan mereka. Karena Tuhan Allah yang menyelamatkan dan membuat pekerjaan pelayanan mereka berhasil. Pengalaman Paulus dan Timotius ini harus menjadi teladan bagi gereja masa kini. Secara khusus bagi diaken, penatua, guru agama dan pendeta. Agar jangan pernah menyerah menghadapi tantangan dan pergumulan dalam pelayanan. Karena Tuhan Allah menyertai pelayanan gereja. Kedua,
Kitab suci atau saat ini Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang mendapat ilham dari Tuhan Allah. Untuk itu dalam menghadapi berbagai ajaran sesat, baik yang datang dari penganut agama lain maupun dari kalangan Kristen sendiri, seperti yang sering ditayangkan lewat media sosial, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain, maka gereja harus berpegang pada kebenaran kitab suci atau Alkitab dan menjadikannya sebagai patokan utama pengajaran gereja. Ketiga, kitab suci telah dikenal dan dipelajari oleh Timotius sejak masa kecilnya yang telah menuntunnya pada keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Untuk itu bagi orang percaya saat ini, kitab suci atau Alkitab harus diperkenalkan, dibaca dan diajarkan kepada warga gereja sejak usia dini, supaya mendapatkan pengenalan dan kebenaran dan memiliki iman yang kokoh pada keselamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Keempat, kitab suci berisi kebenaran firman Tuhan Allah yang dapat memperlengkapi setiap orang untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu, setiap orang yang telah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan harus hidup melakukan kebaikan sesuai kehendaknya. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekianlah firman Tuhan dan menjabarkan teologi pertemuan Jumat yang oleh perkenalkan ini. Nah, kiranya Yesus saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan dalam pelayanan yang indah ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan perdengarkan boleh memberi kekuatan, kemampuan bagi seluruh pendengar di dalam menjalani hari-hari hidupnya, agar mereka tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, penderitaan hidup, dan di dalam menghadapi pengajaran sesat. Lewat kecintaan di dalam membaca firman Tuhan akan memkuatkan dan memberi pengertian agar senantiasa hidup di dalam ketaatan firman. Diberkati untuk channel YouTube Marturia ini di dalam tugas kerja pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.